Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran kimia. Untuk kelas kalian ini, kemarin ada pertemuan ke-1, kemudian setelah itu kalian ada tanggal merah. Maka seharusnya ini pada pertemuan kedua, Ibu jelaskan di sini yaitu tentang hakikat ilmu kimia, peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah proses mencari informasi dengan mengidentifikasi, mengamati, menanya, berdiskusi, dan melaksanakan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi bahan kimia dalam suatu produk di kehidupan sehari-hari. Kedua, menyebutkan zat-zat yang terdapat dalam bahan suatu produk. Ketiga, menjelaskan ilmu kimia. Yang keempat, mengkomunikasikan peran ilmu kimia dalam mengatasi masalah global. Kelima, menerapkan hakikat ilmu kimia dalam metode ilmiah. Keenam, menjelaskan keselamatan kerja di laboratorium. Yaitu, kamu lihat gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar atau zat-zat yang biasa kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sampo, odol, deterjen, sabun mandi. Nah, ini ada kosmetik, ada obat, cuka, garam, itu semuanya ditemukan dalam produk yang kita pakai sehari-hari. Kemudian ada gas LPG, bensin, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada industri plastik. Dalam industri plastik, kalian temukan kode-kode seperti ini. Nah, ini daur ulang. Kemudian di tabel ada jenis plastik, sifat fisik, contoh, dan penggunaan produk. Nah, ini bisa kalian baca pada tabel ini. Ibu lanjut. Ini masih lanjutan tabel yang tadi. Ini tugas, tapi jangan kalian kerjakan dulu, tidak apa-apa. Kita masuk kepada hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi. Ilmu kimia secara singkat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi, yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Secara lengkap, ilmu kimia ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan zat atau materi tersebut. Jadi, agak beda sedikit dengan ilmu fisika ya. Kalau ilmu fisika tidak sampai kepada energi yang menyertai perubahan zat dan tidak masuk kepada struktur dan sifatnya. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Materi. Ini udah biasa ya, kalian tahu bahwa materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh, molekul-molekul air, di sini ada gambarnya, memenuhi ruang kosong pada gelas. Menempati ruangnya gelas. Lanjut pada slide berikutnya, yaitu senyawa. Definisi senyawa. Senyawa adalah zat yang tersusun atas 2 atau lebih unsur yang berikatan secara kimia dengan perbandingan tetap.
Kamu perhatikan di sini ada dengan perbandingan tetap. Itu sudah baku. Contoh, bisa kita lihat di gambar berikut. Ada H2O. H2O selalu memiliki rumus kimia H2O. H-nya selalu ada 2, O-nya 1. Maka perbandingannya sudah tetap 2:1. Jika perbandingan tersebut berubah, maka zat tersebut tidak lagi dikatakan air. Contoh, Ibu tambahin 2 pada oksigen. H2O2. Maka senyawa tersebut disebut peroksida. Sifatnya sudah jauh berbeda dengan air. Jadi, yang tadi dimaksud dengan perbandingan tetap, sudah tetap ya. Misalnya 2:1 ya, udah begitu. Kalau ditambahin 1 lagi jadi 1:1, itu sudah berubah zatnya. Itulah yang dikatakan dengan senyawa. Gambar di sampingnya kamu lihat ada Na dan Cl. Ini adalah garam dapur yang biasa kita gunakan sehari-hari. Na-nya 1, Cl-nya 1. Berarti memiliki perbandingan 1:1. Gimana Bu jika ditambahin lagi? Ya udah bukan jadi garam, tapi menjadi senyawa lain. Kira-kira jelas ya? Masuk kepada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan suatu materi yang menghasilkan zat baru. Sedangkan perbedaannya tadi dengan fisika, fisika tidak menghasilkan zat baru. Contoh, pada slide berikut nih. Terjadinya perubahan kimia ditandai dengan terbentuknya gas, terbentuknya endapan, terbentuknya cairan, terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu. Nih, dicontohkan pada korosi pada besi atau paku. Pagar rumah. Nah, itu kan ada timbul zat baru karena dia bereaksi dengan oksigen. Maka itu salah satu contoh dari perubahan kimia. Misal, lilin dibakar. Dia tidak menghasilkan zat baru. Pada lilin pun ada perubahan kimianya, yaitu sumbunya yang terbakar habis, itu termasuk perubahan kimia. Tapi pada lilinnya dia akan memadat dan jika dibakar mencair kembali. Itu adalah perubahan fisika. Baik, Ibu lanjut kepada sifat fisika. Nah ini tadi. Sifat fisika, sifat yang nampak dari sesuatu dapat diukur oleh indera. Contoh, kita melihat seseorang. Dia kulitnya putih, rambutnya keriting. Nah, itu nampak bisa diukur oleh indera. Tapi untuk sifat-sifat orang tersebut itu tidak bisa dilihat dengan indera. Nah, jika kita belajar masuk pada sifat-sifatnya berarti kita masuk kepada sifat kimia. Tapi kalau yang bisa dilihat dengan indera maka dikatakan sifat fisika. Itu beda. Nah, sifat fisika itu meliputi apa aja? Bau, titik leleh, kekentalan, kelarutan. Nah, ini seperti garam, berwujud padat, berwarna putih. Nah, itu contoh-contoh dari sifat fisika. Masuk kepada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran dengan komposisi dan sifat yang seragam di seluruh bagian. Jadi, seragam maksudnya gimana? Misalnya, kita mengaduk gula dengan air. Sudah tidak nampak lagi antara batas gula dengan air tersebut. Maka itu dikatakan homogen. Tapi ketika kamu mencampurkan air dengan pasir, ada batasan antara air dan pasir, maka itu dikatakan campuran heterogen. Masuk kepada metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan prosedur untuk memecahkan masalah yang terdiri dari penemuan dan perumusan masalah, kajian pustaka, penentuan variabel,
hipotesis, percobaan, pengolahan data, serta pembuatan laporan. Nah, ini metode ilmiah langkahnya. Perumusan masalah, observasi, kemudian merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, perumusan teori, perumusan kesimpulan. Nanti kalian bisa cari masing-masing artinya. Ini udah biasa. Masuk kepada keselamatan kerja di laboratorium. Berikut ada beberapa contoh tata tertib di lab. Nah, ini bisa kalian baca ya. Dari 1 sampai slide berikutnya. Penyimpanan bahan kimia. Nah, ini juga sangat penting jika kalian bekerja di lab atau nanti seandainya sudah tidak pandemi, ada kesempatan untuk kita masuk ke lab, maka kalian harus tahu penyimpanan bahan kimia. Contoh, botol-botol yang berisi bahan kimia disimpan pada rak atau lemari yang disediakan khusus untuk itu. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Yang kedua, jangan mengisi botol sampai penuh. Karena kenapa? Zat kimia kadang-kadang dia mengeluarkan gas. Yang ketiga, jangan menggunakan tutup dari kaca untuk botol yang berisi basah. Yang keempat, semua peralatan gelas kimia yang berisi bahan kimia dilabeli biar nggak ketukar, karena biasanya misalnya yang bening H2SO4 itu juga bening, HCl juga bening, itu kalau nggak dilabelin nanti bisa berbahaya. Sampai kepada peraturan nomor berikutnya. Penggunaan zat. Contoh nomor 1 nih, gue bacain 1 aja, nanti selebihnya kalian bisa baca sendiri. Tabung reaksi yang berisi zat kimia dan dipanaskan tidak boleh diarahkan ke wajah sendiri atau orang lain. Nah, itu. Jadi banyak tata tertib yang harus kalian perhatikan saat kita berada di lab. Kesimpulan, ini sebagai tugas, tapi tidak perlu kamu kerjakan, nanti ada tugas yang lain. Kita masuk kepada keselamatan kerja di laboratorium. Nomor 1, alat-alat laboratorium dan kegunaannya. Nah, nih sudah ada gambarnya, sudah ada diberikan tabel. Di sini ada gambar panjang-panjang itu apa, Bu? Ini namanya tabung reaksi. Tabung reaksi itu gunanya apa? Di sampingnya nih udah ada. Mereaksikan bahan kimia dan menyimpan larutan kimia dalam volume sedikit. Jadi ini Ibu Rasa udah sering lihat. Kemudian ini gelas kimia, beaker gelas, menampung dan mencampur bahan kimia. Kemudian ini pipet tetes, mengambil larutan dalam volume sedikit. Ini gelas ukur, nih ada ukuran mililiternya nih. Ini labu ukur dan seterusnya. Ini ya, kamu bisa lihat, nanti dibaca-baca lagi. Masuk kepada bahan kimia, sifat dan simbolnya. Dalam dunia kimia ada lambang-lambang untuk sifat-sifat zat kimia. Contoh nih gambarnya tengkorak nih lambangnya. Berarti artinya dia beracun. Contohnya apa aja? Merkuri, gas klorin, sianida, dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian ini korosif. Korosif itu artinya, eksplosif. Ini gambarnya begini nih, kamu perhatikan. Ini artinya mudah meledak. Kemudian gambarnya api, berarti gambarnya mudah terbakar. Dan sampai ke slide berikutnya. Kita masuk kepada hal-hal yang harus diperhatikan di laboratorium. Nah, ini nggak ada, kamu nanti baca.
Dah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan pada Google Classroom menyangkut pada materi tersebut. Baik, Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.